Hai teman-teman, selamat datang. Dalam video ini, kita akan belajar tentang kategori adopter dalam difusi inovasi. Selamat belajar! Berikut adalah tujuan pembelajaran dari video ini. Tapi sebelumnya, siapa sih yang namanya inovasi itu? Inovasi adalah ide, gagasan, produk, atau segala sesuatu buatan manusia yang dianggap baru dalam suatu sistem sosial atau kelompok masyarakat. Contohnya seperti smartphone, kamera digital, e-book, dan kurikulum 2013. Lalu, apa hubungannya inovasi dengan adopter? Nah, kalau adopter ini adalah sekelompok orang yang akan menggunakan atau mengadopsi suatu inovasi dalam suatu sistem sosial atau kelompok masyarakat. Adopter pun dibagi menjadi beberapa kelompok atau kategori. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan seberapa cepat individu dalam mengadopsi atau menggunakan sebuah inovasi. Lalu, apa gunanya adopter ini dibagi menjadi kelompok? Bukannya tidak baik ya jika kita membeda-bedakan orang. Eits, tenang dulu. Pengelompokan adopter ini tujuannya baik kok. Dengan mengelompokkan adopter, kita bisa mengetahui karakteristik dari setiap kelompok adopter. Lalu, pengelompokan ini juga membantu kita untuk menentukan strategi dan saluran komunikasi yang tepat untuk menyebarkan inovasi dalam waktu tertentu. Berikut adalah kategori adopter menurut Everett M. Rogers. Pertama, inovator yang pemberani. Kedua, early adopter sang influencer. Ketiga, early majority yang up to date. Yang keempat, late majority si skeptis. Dan terakhir, laggards yang tradisional. Selanjutnya, kita bedah satu persatu yuk. Oke, kita mulai dari inovator. Inovator adalah peluncur ide baru dalam suatu sistem sosial. Populasi inovator dalam suatu sistem sosial sedikit, hanya sekitar 2,5%. Sudah pasti inovator adalah orang yang pandai. Namun, bagaimana mereka bisa pandai? Salah satu faktornya adalah karena mereka sering berinteraksi dengan orang lain di luar sistem sosialnya. Atau bahasa kerennya, mereka adalah orang-orang yang kosmopolit. Lalu, apa saja ciri-ciri seorang inovator? Yang pertama, mereka sangat mudah mengadopsi suatu inovasi. Yang kedua, mereka berani melakukan hal-hal yang baru. Yang ketiga, mereka punya sumber dana yang banyak untuk mengganti kegagalan inovasinya. Yang keempat, mereka mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kelima, proaktif. Dan yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang dapat memecahkan masalah. Contohnya inovator di negeri ini adalah Kak Adamas Belfasyah Devara dan Kak Isman Usman, sang founder aplikasi belajar online Ruang Guru. Selanjutnya adalah early adopter. Populasinya sekitar 13,5% dalam suatu sistem sosial. Early adopter adalah orang-orang yang berpengaruh dalam sistem sosialnya. Di sini, peran early adopter sangat penting. Mereka adalah orang yang menyebarkan inovasi dari inovator kepada masyarakat. Ciri-ciri dari early adopter adalah mereka punya pengaruh besar dalam sistem sosialnya, mereka merupakan tokoh masyarakat, dan mereka dihormati oleh kelompok sosialnya. Setelah inovasi ruang guru berhasil ditemukan, belum banyak orang yang mengetahui tentang inovasi tersebut. Namun, ada sedikit pelajar yang mengadopsi ruang guru lebih dulu karena beberapa faktor. Salah satunya adalah mereka memiliki akses untuk berkomunikasi dengan inovator ruang guru. Setelah pelajar-pelajar tersebut menilai bahwa ruang guru adalah inovasi yang bagus, mereka menyebarkan inovasi tersebut kepada masyarakat sekitar. Pelajar-pelajar inilah yang disebut sebagai early adopter. Lalu yang ketiga adalah early majority. Early majority adalah orang-orang yang relatif agak cepat dalam mengadopsi inovasi.
Mereka sering berinteraksi dengan masyarakat, namun tidak mempunyai pengaruh besar dalam sistem sosialnya. Mereka mengadopsi inovasi setelah mendapat informasi dari early adopter. Populasinya dalam sistem sosial terbilang banyak, sekitar 34%. Dan juga, mereka tidak terpaksa untuk mengadopsi suatu inovasi. Tidak lama setelah ruang guru disebarkan oleh early adopter, ada banyak pelajar yang tergoda untuk menggunakan ruang guru. Mayoritas dari pelajar tersebut pasti sering bermain sosial media, up to date tentang informasi terbaru, dan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengadopsi ruang guru. Selanjutnya adalah late majority. Late majority adalah orang-orang yang relatif terlambat dalam mengadopsi inovasi. Mereka terlambat mengadopsi karena lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan fungsi dan nilai dari inovasi tersebut. Populasinya juga terbilang banyak, sekitar 34% dari sistem sosialnya. Ciri-ciri dari late majority adalah mereka terpaksa mengadopsi inovasi karena ada tekanan dari kelompok masyarakatnya. Lalu, mereka memiliki kepentingan ekonomi yang lebih besar, cenderung skeptis terhadap inovasi, dan memiliki sikap yang hati-hati sebelum mengadopsi suatu inovasi. Setelah ruang guru dipasarkan, banyak juga pelajar yang tidak tergoda dengan inovasi ruang guru ini. Beberapa siswa yang memiliki kekuatan ekonomi yang relatif lemah tentu perlu berpikir dua kali untuk menggunakan ruang guru ini, mengingat harga yang ditawarkan mungkin relatif mahal. Setelah mempertimbangkan berbagai macam hal dalam waktu yang lama, akhirnya beberapa pelajar ini menggunakan inovasi ruang guru. Mereka inilah yang disebut late majority. Yang terakhir adalah laggards. Laggards merupakan sekelompok orang yang paling terlambat dalam mengadopsi inovasi. Banyak dari mereka yang terisolasi dari dunia luar, seperti suku-suku pedalaman. Populasinya dalam sistem sosial sekitar 16%. Ciri-ciri dari laggards adalah mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga sumber-sumber informasinya terbatas. Tidak memiliki pengaruh kepemimpinan untuk membentuk pendapat, curiga terhadap inovasi, dan yang terakhir, butuh waktu yang sangat lama dalam pengambilan keputusan mengadopsi inovasi. Pemasaran dari produk ruang guru tentunya tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Orang-orang yang tinggal di pedalaman belum tentu mengetahui informasi tentang ruang guru. Misalnya saja, masyarakat suku Baduy. Mereka curiga terhadap barang-barang dari luar daerahnya, cenderung menutup diri dari dunia luar, dan tentunya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang informasi dunia luar. Merekalah contoh dari kelompok laggards. Berikut adalah referensi yang mendukung proses produksi video ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh Satrio Bimantoro, Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ 2020. Terima kasih telah menonton.